Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu model matematika ya. Model matematika adalah suatu penafsiran dari kalimat verbal pada sebuah permasalahan ke kalimat matematika. Nah, jadi ya, sebelum kalian untuk bisa menyelesaikan program linier, permasalahan pada program linier, kalian harus bisa mengubah masalah yang ada di dalam persoalan itu, ya kan, yang ada di dalam soal itu ke dalam model matematika, ya kan itu bentuknya soal cerita. Nah, kita ubah ke dalam model matematika. Nah, ini Ibu ada soal sedikit. Nah, seperti ini contohnya. Seorang pedagang menjual 2 jenis es jus dalam termos yang paling banyak memuat 200 bungkus. Harga es jus durian Rp10.000 dan jus alpukat Rp5.000. Modal pedagang tersebut Rp1.200.000. Jika laba jus durian 1.100 dan jus alpukat Rp1.000, supaya laba maksimum banyaknya es jus yang harus dijual adalah, ini adalah kalimat verbal ya, atau soal cerita yang biasa kalian kenal sejak sekolah dasar ya. Nah, ini kita ubah ke model matematika ya, karena ini adalah masalah program linier. Jadi kalian ubah ke model matematika. Caranya gimana? Kalian harus tahu kata kuncinya ya, kata kunci. Kata kunci ini nanti kita ubah ke bentuk variabel. Nah, kalian lihat di sini. Pedagang ini menjual 2 jenis es ya, yaitu es jus durian dan es jus alpukat. Nah, dari sini sudah ketemu ada 2 jenis variabel, yaitu durian dan alpukat. Nah, ini bisa kita misalkan ya. Misal X Y. X itu adalah jus durian dan Y adalah jus alpukat. Nah, setelah ini untuk memudahkan kalian buat kolom agar mudah ya, supaya mudah mengerjakannya. Nah, ya kan? Nah, ini sini kita isi dengan jus, ya kan? Karena pedagangnya menjual jus. Jus apa tadi? Jus durian dan jus alpukat. Jus durian X kita masukkan X, jus alpukat Y kita masukkan Y. Nah, setelah kalian tahu variabelnya, di sini apalagi kata kuncinya? Kata kuncinya adalah harga. Nah, berarti harga. Kalian di sini tambahkan harga. Nah, harga jus durian berapa? Harga jus durian adalah 10.000. Dan jus alpukat berapa? 5.000. Kan? Nah, sekarang apa lagi? Sekarang adalah kata kunci selanjutnya adalah apa? Laba. Nah, berarti kalian masukkan laba. Laba ya. Laba di sini, laba jus durian berapa? Laba jus durian adalah 1.100. Dan laba jus alpukat Rp1.000. Nah, ya. Nah, kalau sudah, yang terakhir apa di sini? Jika laba jus durian 1.100 dan jus alpukat 1.000, supaya laba maksimum banyaknya es jus yang harus dijual. Nah, kan? Sudah selesai, berarti variabelnya ini ya, jus, harga, dan laba. Ini supaya mudah kalian buat kolom dulu. Di sini jumlah ini artinya adalah muatan ya, muatan. Nah, muatan di sini maksudnya ini ya, Ibu jelaskan. Jus X Y. Nah, dia kalian di sini baca lagi X Y ya. 2 jenis es jus dalam termos yang paling banyak memuat 200 bungkus. Nah, berarti pedagang tadi menaruh
jus durian dan jus alpukat ya kan ditaruh dalam termos, dan muatan termos itu maksimal adalah 200. Nah berarti X tambah Y 200. Nah harga ini tadi 10.000, ini harga jualnya jus durian, dan 5.000 harga jualnya jus alpukat. Modalnya berapa? 1.200.000. Modal itu selalu masuk ke dalam harga sini ya, 1.200.000. Nah sudah selesai kalian masukkan ke dalam tabel. Sekarang kalian tinggal ubah ke dalam model matematika ya. Nah sekarang nih tadi 2 jenis es jus dalam termos paling banyak memuat 200 bungkus. Nah berarti kan jus durian ditambah jus alpukat, nah muatannya di dalam termos itu hanya 200 ya. Jadi kalau kurang dari 200 itu boleh ya kan, kalau lebih dari 200 itu tidak boleh ya. Berarti X tambah Y ya kan, X tambah Y. Tanda pertidaksamanya bagaimana? Bagaimana tanda pertidaksamaannya? Karena dia tidak boleh lebih dari 200 dan paling banyak memuat 200. Nah berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 200. Setelah ini kita lanjut ke harga ya kan. Berarti harga 10.000 dikalikan dengan banyaknya jus durian, dan 5.000 dikalikan dengan banyaknya jus alpukat. Jika ditambah dia modalnya adalah 1.200.000. Nah berarti jadi 10.000 X ditambah 5.000 Y ya kan, sama seperti tadi. Karena modalnya hanya 1.200.000 ya, berarti tidak boleh lebih dari 1.200.000. Berarti tanda pertidaksamanya adalah kurang dari sama dengan 1.200.000. Nah laba ini dia masuk ke mana? Laba ini dia masuk ke fungsi tujuan ya, fungsi tujuan. Karena tujuannya kita mencari laba ya kan. Jadi ini laba ini masuk ke fungsi tujuan. Nah ini berarti karena 1.100 ini adalah keuntungan dari jus durian dan Rp1.000 adalah keuntungan dari jus alpukat, maka fungsi tujuannya 1.100 X ya kan, 1.100 kalikan banyaknya jus durian ditambah 1.000 Y. Nah seperti ini bisa kalian sederhanakan ya, bisa kalian sederhanakan. Jadi ini adalah yang pertama, ini X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Nah yang ini yang kedua ya kan, yang kedua 10.000 X ditambah 5.000 Y kurang dari sama dengan 1.200.000. Bisa kalian sederhanakan ya. Nah jadinya berapa ini? Jadinya berapa? Yuk kita sederhanakan. Berarti ini dibagi 5 semua ya, dibagi 5 semua. 10 dibagi 5 sama dengan 2X. 5 dibagi 5 sama dengan 1, berarti Y. Dan 1.200.000 dibagi 5 berapa? Jadi 400 ya, 400. Ini ya, berarti ini tadi 10 dibagi 5 2x ya kan, 5y bagi 5 y, dan 1.200 dibagi 5 sama dengan 240. Fungsi tujuan bisa kita sederhanakan juga menjadi berapa? 11x. Nah, menjadi 11x tambah
10Y. Nah, seperti ini. Nah, karena dia adalah program linier dan dia di sini permasalahannya adalah S-jus ya kan. S-jus itu berarti kan benda ya kan. Kalau benda itu berarti kan tidak mungkin dia negatif ya kan, tidak mungkin dia bernilai kalau kita gambarkan grafiknya tidak mungkin dia di bawah sumbu X atau di samping sumbu Y ya kan. Nah, pasti karena dia jumlah ya kan, jumlah benda konkret. Nah, pasti dia hasilnya positif. Nah, karena dia program linier ini dia membahas benda verbal ya kan. Nah, berarti batasnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dah, sekian caranya untuk membuat model matematika. Untuk penyelesaian program linier kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.